Kira-kira lu punya gak sih satu jenis atau satu model airsoft yang ini gue banget nih, cocok sama gue dan kenapa gitu? Sok. Kalau aku ada. Kalau aku tuh lebih yang ke Polandia. Jadi aku punya satu set ibaratnya kan. Oh, impresi ini sekarang? Impresi. Oke. Mantap, ini ntar dibahas ya? Nah itu. Ntar kita bahas ya cuy ya, nanti tapi. Selamat datang kembali di acara Bacotan Om Wok, di mana kita masih akan ngebahas berbagai hal menarik seputar dunia airsoft gun. Masih barengan sama gue Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Apa? Oke cuy, seperti yang di 2 episode sebelumnya udah gue janjikan, gue akan ngebongkar soal impresinya Neng Aya nih, Ceelah. Perlu kenalan lagi kali ya sebelumnya. Oke, siap. Apa nih, kenalin nama deh ya? Kenalin nama dong. Kan nggak kelihatan kan sekarang ketutup. Betul, sekarang aku udah sengaja ditutup ya. Tutup ya. Halo, nama aku Soraya. Aku dari tim Semar, Depok. Ya, saat ini aku menggunakan impresi dari Polandia. Impresi dari Polandia. Pengen tahu unitnya apa? Pengen tahu detailnya kayak gimana sih dandanan si Neng ini? Tenang, nanti bakal ditelanjangin. Seneng lu ya sekarang yang gue telanjangin cewek ya. Emang dasar ya. Ya udah, buat yang masih pengen tahu, masih kepo, kayak gimana sih impresinya? Stay tune terus di Bacotan Om Wok. Oke cuy, sekarang mari kita kulik nih soal impresinya Neng Aya di samping ini. Oke, ini unik banget sih sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalkan lu biasanya lihat yang bikin impresi ini cowok, ternyata cewek, seorang lady softer juga bisa main impresian cuy. Langsung kita tanyain nih Neng. Siap. Kira-kira nih Neng, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk gua kecemplung juga nih, gue pengen nyebur di dunia perimpresian duniawi. Kenapa itu? Ini pertama unik ya kan, dan aku memang ngedalamin airsoft kan udah cukup lama. Dari 2015 ya. 2015 ya kan. Akhirnya lihat para yang pada pakai ini jubah-jubah itu aku tertarik juga. Dandanan lenong ya. Lenong juga gitu kan. Oke. Ada ngelenongnya juga gitu kan. Berbagai tentara di seluruh dunia ibaratnya kan. Aku mau coba juga nih, pengen bergirdo lah ya gitu kan. Pengen tampil beda lah ya gitu. Tampil beda gitu. Seperti itu awalnya sih. Jadi cuma karena sekalian deh akhirnya ikut impresi ya, gitu betul. Ya kan. Oke. Terus kenapa akhirnya milih impresi ini? BTW, ini tuh impresi apa sih sebenarnya? Ini dari Polandia. Polandia, unitnya? Ini Grum. Grum. Dari Grum. Grum itu apa tuh? Grum itu tentara elit dari Polandia. Salah satu unit elit ya, dari 5 unit elit Polandia. Salah satunya JW Grum ini. Oh, JW Grum ini. Alright. Nah, terus kenapa akhirnya milih Grum? Maksudnya kalau misalkan kita lihat impresi ya, itu kan banyak banget tuh impresi di Indonesia ini ya. Apalagi kayak misalkan kita ngomongin US deh. Ada Marsok, ada Navy Seal, ada CAG. Banyak deh gitu. Kenapa tidak lari ke sana tapi malah milih sesuatu yang anti mainstream? Ini jadi double nih anti mainstream ini. Salah satunya karena itu anti mainstream gitu kan, beda gitu daripada yang lain. Kalau yang lain kan banyak pasaran ya. Pasaran kayak gitu sendal kan. Swallow. Kalau dia tuh Polandia tuh rada-rada unik gitu kan. Terus juga dia memang benar-benar tentaranya tuh gagah-gagah gitu. Kalau kita ngelihat tuh, kalau kita ulas itu, mau cari tahu di Google gitu tentang tentara Polandia. Dia tentara yang salah satu tentara terkeren lah di dunia gitu. Terkeren di dunia ya, alright. Lagi juga ya cuy, kalau misalkan dari pengalaman gue nge-gear juga gitu, yang bikin Poland tuh Iya, yang gue tahu sih, yang kenal sih baru ini gitu. Ya kan. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan akhirnya memutuskan untuk Girdo udah. Memutuskan untuk akhirnya mengimpresi Grum dari Polandia ini udah gitu. Siapa sih yang ngeracunin kira-kira nih? Yang ngeracunin ada tuh
Cielah, teman kita Siapa sendiri sih? gitu. Siapa? Terus lu sebut nama gak nih atau Gak apa-apa, sebut lah siapa orangnya. Kasih tahu Neng, ada sikat. biasa nih sultannya kan. Sultannya. Ya kan itu ada tuh namanya Arik Snack. Arik Halo, Snack. Arik. Gara-gara si Snack nih gue keracunan nih kan. Shout out buat Snack ya cuy. Thank you Snack ya kan? Seperti itu ya kan sampai kita akhirnya berimpresi seperti ini. Awalnya emang ngomong apa sih si Snack sih sampai akhirnya bisa begini nih gitu. Ya awalnya sih kita dari biasalah supir-supir biasa dan memang aku nih hobi koleksi gitu kan. Ini terus terang aku nih punya kayak BDU gini tuh hampir selemari dari berbagai macam tentara, ya kan? Satu, kedua juga untuk unit juga aku lumayan banyak lah ya, maksudnya koleksi gitu. Nah sampai satu hari Snack bilang kenapa sih lu nggak satu aja ambil gitu dan lu bergirdo gitu lengkap itu lebih keren gitu. Oh bikin impresinya yang emang dibangun gitu, sedetail mungkin. Sedetail mungkin. Nah, yang bantuin untuk perintilan-perintilannya ini dan segala Sourcing macam. gitu ya. Betul. Snack itu. Alright. Shout out sekali lagi tuh buat Snack. Lu kapan mau muncul di sini? Oh ya, terus buat si Snack itu kan berarti ini dia nyariin semua nih. Ya. Mulai dari sampai detail-detail terkecil. Tapi lu itu tuh terima jadi apa ikutan belajar juga sih sebenarnya? Ini gue penasaran cuy. Dikit-dikit keracunan juga jadi dikit-dikit belajar juga. Belajar juga ya, jadi nggak terima jadi aja gitu ya. Iya sih, ini ya maksudnya gue membenarkan juga sih pola pikirnya gitu. Maksud gue saat lo mungkin memiliki rezeki berlebih, terus lo di hobi airsoft, ketimbang lo beli gear terus lapar mata doang gitu. Karbon bikin jadi satu gak sih? Maksudnya daripada lo keluar duit mahal tapi ya udah gitu aja gitu. Betul. Biar jelas kalian. Biar keren di foto. Bener. Oke, kalau misalkan buat lo yang belum tahu nih ya, ini gue kasih sedikit bocoran nih. Ternyata si Neng ini dengan impresinya ini, masih banyak cuy cerita menariknya. Siap nih gue bongkar ya. Gue bongkar nih di sini. Jangan bongkar aib. Berani nggak? Ya udah, gue masih bakal ngobrol banyak lagi sama si Neng Soraya ini. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya udah, stay tune terus di Bacotan Om Wok. Oke, balik lagi barengan sama gue dan Neng Aya nih. Sekarang, mari kita telanjangin neneng-neneng di samping sini. Oke ya, kayaknya udah pada nggak sabar nih ya untuk tahu apa sih detailnya kalau misalkan mau jadi groom ini atau impresi groom yang lo lakukan nih detailnya kayak gimana. Sok lah, mungkin kita mulai penjelasan dari ini dulu nih, yang berat nih. Kalau mulai dari atas deh. Atas dulu apa mau level dulu? Dari atas. Atas ya, atas turun ke bawah. Ya pas gitu ya kan biar nggak kelongkap nih. Siap, ngikut deh gue. Aku diri aja ya. Biar lebih enak, biar lebih kelihatan. Kita mulai gitu. dari kemo dulu kali ya. Oke. Kemonya nih apa sih ya Untuk sebenarnya? kemonya itu kita motifnya attack FG. Attack FG, oke. Nah untuk apa namanya dari helm ya. Untuk helm ini aku pakai yang fast elastic, ya kan? Dengan covernya juga dengan si covernya Attack juga, oke. Ya. Terus untuk di sebelah sini karena nih, kan? Ada lampu-lampu Ada itu tuh, lampu-lampunya. ya kan? Ini namanya MPLS3. MPLS3, oke. Di sini aku pakai headset. Ini untuk Contact 3. Comtech 3, oke. Oke. Terus Untuk dalamnya tuh?
Ini ada nih. Hah? Ini apa ini coba? Apa? Sama kan satu motif ya. Satu motif ya, lumayan lah gitu Iya, ya. kan, biar matching sekalian. Biar gitu. matching, biar ijo royo royo. Yo bener-bener satu motif. Nah, untuk Oke. DDU-nya ini nih. Heeh. DDU sama nih kita pakainya motif atak FG. Atak sama- FG juga, atas sampai bawah gitu. Ini ada dari KAI. Mm-mm. KAI Gen 2 ini untuk lompekannya nih. Mm-mm. Ya. Terus ini patch-patchnya? Nah, untuk patch-nya ini lambang dari Groom itu sendiri. Hmm. Ya kan? Ini lambang negara Polandianya. Oke, benderanya. Yang kayak bendera Indonesia dibalik Nah, gitu. betul. Kadang-kadang tuh suka empet tuh. Itunya tuh balik tuh gitu kan. Benderanya tuh balik. Nah, gue terangin lagi bahwa ini Polandia. Oke. Jadi kadang-kadang orang, benderanya tuh balik dong, jangan gituin. Nah, oke. Ini. Oke. jadi bendera Polandia. Heeh. Oke, untuk rompi. Untuk vest-nya body armor, Untuk rompi itu kita pakai vest untuk dari GPC. GPC, oke. Krayi juga. Dengan Motif motifnya Atak FG. Atax FG Sama, juga, ya. alright. Di sini ada triple McPouch. Make pouch. McPouch. Hmm. Di sini ada pistol McPouch. Oh, itu buat side Pistolnya. arms-nya ya. Betul. Oke, buat pistol. Oke. Nah, untuk di belakang sendiri nih. Balik badan, balik badan. Nih, ini ada backpack nih ya kan. Ada MAP ya, modular. Modular, untuk backpack. Oke. Untuk belt. Heeh. Ada Mungkin ini belt. di ini dulu kali biar Taruh kelihatan. Sini, tak pegangi, itu loh. Seperti ini. Siap. Oke. Untuk beltnya Mm-mm. kita pakai low profile plus belt. Low profile blast belt. Oke. Dengan Ada. attachmentnya apa aja Attachment sih? sini Itu ada- yang nempel. Ini ada pouch ya, biasa ketiga kan. Mm-mm. Kan di sini juga ada pouch kecil nih untuk taruh perintilan-perintilan ya kan. Ini tuh Mhm. personal preference atau Ya. memang personal preference aja gitu? Iya, personal aja ini. Buat bawa Personal, HP, bawa ya, keperluan- buat bawa pensil alis mungkin. Seperti itu bisa juga. Siap. Oke. Terus Untuk turun ke bawah ya. ini ada Agak ke holster nih bawah. kan. Oke. Ini holsternya untuk ini ada unitnya Glock 17. Oke, ini Oke, dari ini Black Hawk ya? Black Hawk, ya. Black Hawk, oke. Apa Terus lagi? Udah semua. mm, Tinggal unit. tinggal unit. Nah. Oke, ya untuk apa Groom sendiri, unit yang dipakainya itu apa aja sih ya? Mungkin bisa dijelasin nih dari setupnya di sini. Kebetulan untuk Groom itu sendiri Mm-mm. dia pakai dari ini dari HK416D aku punya nih. HK416 ya. Oke. Nah, Dengan setupnya mereka itu, setupnya itu ada popornya, untuk dari popornya itu pakai yang CTR, mm-mm. ya kan. Di sini ada apa ini fire ya, Mm-mm. EOTech ya. EOTech ya, hollow side. EOTech XPS 3X nih, Mm-mm. EOTech. Terus ada apa lagi? Apa coba? Unit Nah, laung. Kita ini ada center. Center. Fire ya. Oke, sama ada Macpool itu ya kalau dilihat. Iya. Oke, popornya tadi CTR. CTR. Ah, udah ya, oke. Nah, ini ya, ini menarik nih. Kalau misalkan orang pengen mengimpresi Groom, Oke. misalnya. Tapi kan siapa tahu ya, gue kurang srek nih dengan HK416 misalnya. Ada nggak sih unit substitusinya yang bisa gantiin ini gitu? Ada sih M4, kita bisa pakai M4. Pakai M4 standar? M4 A1. Heeh, Ya, itu bisa. itu Salah bisa. satu dipakai untuk Groom ini. Oke, nanti lah ya. Kalau masih penasaran juga, gue kasih lihat gambarnya aja lah setup mereka gimana. Gitu. Terus apa lagi nih penasaran? Yuk. Udah ditelanjangin kayaknya nih ya enggak? belum telanjang, orang masih lengkap ya, mau telanjang apanya? Oke, terus untuk side arm sendiri, coba boleh dikasih lihat mungkin. Sini, tak pegangi ini. Alright. Untuk side armsnya sendiri ini kan Glock ya. Ya. Glocknya standar aja ya. Maksudnya Standar. nggak ada. Kalau sekarang ya kita lihat kan Glock itu kan udah dimodif nih. Ya, kalau aku masih ingat standar aja. Masih standar, Standar aja. ya. Lumayan lah ya. Secondary oke. Ya boleh lah Boleh. gitu. Terus aku pengen nanya nih. Ini kan pakai kemonya Atex nih. Iya. Atex FG. Itu ya. Ini nih khusus dipakai sama Groom doang Iya. atau angkatan bersenjata Polandia lain ada yang pakai juga nih kayak ginian. Ini untuk yang JW Groom ya.
Joey Groom aja yang pakai gini. Oke. Dan ini kalau bisa dilihat juga sebenarnya kemonya masih cukup gampang didapat ya. Iya, masih oke lah, masih Untuk gampang, untuk mulai video, combat shirt, cover, vest segala macam. Nggak kayak gue susah cuy. Betul, dia lebih susah nih ya. Nggak tertarik nyebrang ke tetangga? Nanti dulu ya. Oke cuy, itu tadi detailnya dari Neng Aya ini. CL. Tapi abis ini sesinya belum akan gue tutup karena kayak yang tadi gue bilang, gue dapet bocoran nih soal pengalaman ngegearnya dia. Penasaran? Stay tune terus di Bacotan Om Wok. Oke cuy, sekarang masih balik lagi nih barengan sama Neng Aya CL. Tadi kita ngelihat detail udah ya. Udah. Dan kalau misalkan lu perhatiin sekarang ada yang beda, dia udah pakai ginian nih, keren gak sih? Oke, ya, gini, lu kan tadi mulai nge-gear tuh belum ceritain ya. Mulai kira-kira tahun berapa sih ya? Mulai nge-gear tahun 2018. 2018. Terus tiba-tiba nih dari 2018 udah bisa punya medali cuy. Itu gimana ceritanya? Ceritanya ya seru lah. Gimana? Ya beberapa kali aku ikut ya kan. Ikut gear kontes nih, oke. Kontes. Pernah beberapa kali juga menang gitu kan. Pernah juara 3 ya kan, pernah juara 2 juga kan. Sampai akhirnya dapat. Akhirnya terakhir kemarin nih sebelum Covid kan ada Fornas ya. Yang di Kalimantan. Kalimantan kita Fornas. Oke. Dan aku ikut ya pada saat itu kan nasional ya, tingkat nasional. Tinggal nasional. Nah, alhamdulillah aku bisa nyantongin ini untuk CL. Jakarta. Alright. Gitu. Nah, yang juara 3 sama juara 2 tuh pertama tuh juara 3 atau juara 2 dulu sih ya? Juara 3. Juara 3. Jadi bener-bener kayak tangga nih kita. Kayak tangga nih ya. Tangga. 3, 3, juara 2. 2, akhirnya dapat juara 1. Mantap. Oke ya, gini nih, lu kan nih tadi lu seorang cewek gitu, terus lu jadi geardo, terus akhirnya lu ikut impresian, ikut gear kontes sampai dapat ginian. Itu kan perjalanannya kan bisa dibilang nggak mulus lah ya, apalagi waktu lu singkat tuh dari 2018 gitu kan. Bisa ceritain nggak sih ya, kira-kira nih kendala lu tuh apa sih waktu bikin impresi? Sok lah. Waktu bikin impresi ya sama lah, untuk perintilannya kita ngumpulin satu-satunya itu lumayan susah gitu. Karena untuk susah. Kayak Polandia gini kan agak unik ya, nggak banyak di pasaran. Jadi benar-benar yang aku PO gitu kan, segala macam, dari mulai unit segala macam. Paling kalau BDU sih emang kita jahit lah ibaratnya kan. Masih banyak lah ini, ATEX ini masih bisa lebih gampang didapat lah daripada flag tarn ya. Betul, kayak untuk ini aja nih motifnya nih, untuk face-nya aja nih agak susah kita nyari ya kan. Oke. Betul, untuk perintilannya nih karena kita benar-benar untuk nyocokinnya gitu. Itu agak susah. Seakurat mungkin kan ya. Mungkin. Nah, terus untuk nyari referensi itu gimana sih ya? Kalau lu nih triknya tuh gimana sih? Pertama ya dari teman yang ngerti, yang benar-benar memang sultannya lah ibaratnya tuh. Aku berburu sama dia gitu. Sampai dia juga bantuin gitu, cari-cari ke online segala macam, PO gitu kan. Mereka bantuin ya kan. Kedua, kita dari biasalah, kita dari Mbah Google, kita cek-cek ya kan. Searching ya, akhirnya ya dapet lah. Itu belajarnya yang jelas nggak semalam. Betul. Kebut semalam ya. Nah, ini tapi menarik cuy. Kalau misalkan lu lihat si Neng Aya ini ya, dia ya perjuangannya tuh nggak sebentar lah ya, dan nggak mulus juga gitu. Tapi buktinya dia bisa dapat medali cuy, tanpa harus ngikutin impresi yang mainstream gitu. Itu bisa dikasih kisi-kisinya lagi nggak sih ya? Itu gimana sih lu dari 2018 tuh langsung aktif banget kayaknya ya Bun ya? Enggak sih, untuk awalnya tuh iseng sebenarnya. Awalnya iseng. Ya pengen punyaan lah ibaratnya gitu kan. Pengen tampil lebih ganteng ya kan gitu. Ganteng maco, cuy. ya kan. Kalau cewek-cewek lain pengen lebih mempercantik, kalau aku pengen ganteng gitu kan. Jadi seperti itu ya, ngumpulin sedikit-sedikit impresi dan coba kalau ada event aku ikut gitu ya kan, walaupun beberapa kali nggak menang ya kan, pastilah ya kalau harus selalu menang. Ngetes gitu. nyali aja dulu. Ngetes nyali, nyoba kita berhadapan sekian banyak orang untuk nerangin apa yang kita pakai, itu nggak mudah.
gitu kan. Karena juri-jurinya juga aduh ya kan. Terus Galak-galak ini salah sekali. satunya ini Sultan nih mantan juga ini kan. Gue udah gak boleh ikutan Jadi lagi. gak boleh ikutan saking udah kerennya gitu kan. Nah gitu, berguru sama dia juga sih sebenarnya. Tapi ya kalau misalkan dilihat flashback ya ke belakang gitu. Itu waktu pertama kali nih lu naik panggung, terus lu ikut gear kontes. Lu itu rasanya gimana ya? Aduh rasanya sih luar biasa. Ya kan? Orang desa nih, gue sampai mendesah. Jadi itu event gede tuh waktu pertama tuh. Waktu itu di Polda. Waktu pertama kali Polda ngadain gear kontes. Dan itu yang ngikut, Masya Allah itu sultan semua sultan ya kan. Dan di situ ada 2 cewek. Ada dua cewek sama ada salah satu lagi ada cewek juga yang ikut gear kontes. Nah pada saat kita naik panggung itu bener-bener panggung ya kan. Dan itu juri-jurinya itu yang udah ini banget deh ya, pertanyaan-pertanyaan gitu kan segala Om itu macam. mencecar sekali ya. Betul, cecer banget ini nih ya kan, lebih ngerti gitu kan ya. Ya gue pasti Polda gue nonton doang sih benernya. Adanya ntar bacotannya serem kan. Bener udah nggak sanggup jurinya kalau yang ini kayak pinteran dia gitu daripada juri. Terus Jadi ya itu, ya aku nerangin sepengetahuan aku aja, ya kan. tuh gemeter merinding disco gitu ya. Ya seperti itu sih. Yang paling ini kita nih udah bergear up gini, berjam-jam nungguin giliran, Panas. siang-siang, ya mantep banget itu perjuangannya di situ sebenarnya, ya kan. Tapi pernah salah ngomong nggak pas di ini? Pernah lah pastinya. Terus gimana tuh? Gitu kan. Gimana tuh rasanya tuh? Ya, Anjir. gimana mungkin karena demam panggung, ya kan. Jadi agak-agak seleo, ya kan. Sampai lagi ini kayaknya belibet nih kawat gigi gue. Jadi agak-agak salah gitu kan. Ya, tapi is oke lah. Mungkin mereka juga paham, ngerti ya kan. Untuk apa? Wah, karena aku baru newbie tuh waktu itu kan. Newbie baru terjun Masih gitu. baru meletek nih. Baru itu kan orang-orang sampai bilang oke juga loh, salut lu baru punya tapi lu berani naik gitu kan. Ya seperti itu awalnya. Oke. Nah, terus nih ya, lu punya tips-tips nggak nih buat temen-temen nih, mungkin yang lagi ngebangun impresi atau emang baru mau nih, mungkin lagi nyari-nyari referensi impresi apa ya kira-kira yang cocok buat gue. Mungkin lu ada sedikit sepatah 2 patah kata lah gitu buat mereka gitu ya. Iya. Untuk teman-teman nih yang mau coba-coba bergido, yang paling utama ya temukan jati diri sendiri. Ya kan mau kemana nih, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, kalau aku saranin tuh pilih yang unik lah, ya kan? Karena masih banyak nih tentara-tentara di dunia ini berarti kan yang unik-unik gitu. Karena kan kalau yang udah kebanyakan kayaknya udah mainstream banget Mainstream gitu kan. lah ya, Nah, biasa jangan, lah. kan kalau pas itu nggak menang gitu kan. Iya, Banyak iya, saingan gitu. Mendingan cari yang unik dan terus memang harus menjiwai gitu kan. Harus menjiwai banget. Berarti kita harus tahu ini tentara ini gimana dari mulai asal muasalnya itu dipelajarin. Oke. Itu lebih mendalami. Kalau aku sih bilang gitu. Belum sourcing materialnya ya, karena kan kalau gitu semakin betul. anti mainstream makin susah Makin juga susah, tuh gitu. benar. Seperti itu aja sih. Siap. Nah ya, ini kan lo dengan tampilan groom gini yang anti mainstream, which is gue baru lihat ya, gue pribadi baru lihat yang main groom itu di Indonesia ya lo gitu Iya, gitu iya, kan, jarang sih, masih cewek jarang. lagi. Kira-kira nih ke depannya nih, lo ada rencana bangun yang lain gak sih? Kali-kali kan? Pengen sih. Apa Pengen. itu? Yang ada di Ada deh list. nanti pokoknya yang unik tampilkan setelah ini. Biar lebih penasaran lagi ya kan. Tapi yang pasti pengen anti mainstream juga. Pengen Tetap anti mainstream ya. Aku lagi pelajarin dulu nih, Siap. ya kan, gimana-gimananya biar lebih menjiwai. Oh siap. Kalau mau geser ke itu yang negara bir dan sosis, gabung sama japri dia. mesra aja. Udah tahu ini racunannya masalahnya seperti itu. Oke cuy, jadi kalau misalkan dari pengalaman Neng Aya nih gitu kan, ya jangan malas-malas baca kali ya, coba ngulik lah, karena kan ngulik harus tentara di dunia ini tuh banyak banget gitu banget. kan, Dan banyak yang keren-keren. yes, dan itu bisa lu impresi juga Bisa, cuy bisa sebenarnya banget. gitu, jadi lu tanpa harus jadi mainstream, lu bisa dapat ginian nih. Betul, berprestasi yang paling utama. Siap. Jadi kita nggak percuma gitu kan. Keluar duit mahal, Betul. ada yang harus dibawa berprestasi. pulang. Bener banget, harus. Siap. Oke ya, thank you banget nih udah digangguin selama beberapa episode ya kan, udah Sama-sama. raktir gue Terima makan kasih. juga. Makasih
makasih juga. Sampai ketemu di Medan Skirmish lagi lah ya. Oke. Gitu. Tuh. Sama ditunggu loh impresi Berikutnya. berikutnya. Cek. Nantikan, ya kan? Nantikan Coming tuh soon cuy, katanya. nantikan. Jadi buat Oke. lo yang penasaran, kira-kira kedepannya si Neng Aya ini pengen ngapain lagi sih? Stay tune terus di Bacotan Om Wok. Lo jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Mungkin bagikan video ini ke pacar, Tuh, selingkuhan. sebarkan. Supaya bisa menginspirasi yang lain untuk bisa kayak Neng Aya gitu kan. Masa cewek gini aja berani Bisa, mainstream, ya kan? bisa dapet ginian, masa lau kadit cuy. Ya udah, Oke. makasih banget yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di episode berikutnya. Masih barengan sama gue Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Akhir kata Emir pamit. Soraya Soraya juga. pamit. Sampai Bye. jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.